Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. teman-teman di Kobong Diskusi. Uh, ini diskusi ini sudah ke 5 putaran ya Bang ya? Sudah ke 5 putaran. Putaran kelima ya. Putaran kelima. Nah, memang diskusi ini uh, berawal itu dari Mas Ali itu ingin membuat diskusi yang tadinya itu cuma podcast, yang sifatnya podcast. Lalu kemudian saya masih kurang setuju kalau podcast, karena harapan saya itu juga diskusi itu dapat menumbuhkan bibit-bibit intelektual kan gitu dari anak-anak muda. Tapi yang ini sekarang yang ikut juga ternyata orang-orang muda juga. Tapi intinya diskusi ini saya sangat tertarik diskusi tentang Depok. Memang fokusnya ke melihat perkembangan Depok, bagaimana Depok ini bisa lebih maju. Kalau diskusi-diskusi yang sudah pernah saya bangun di kampus UI dulu, itu lebih ke diskusi pemikiran seperti Habermas, Adorno, Okemer. Nah, saya lebih tertarik tentang Depok. Kenapa? Karena saya sebagai yang orang tinggal di Depok, bahkan pikiran, tenaga kita juga banyak kita keluarkan untuk di Depok kan gitu. Silaturahmi ke Depok kan gitu, mau ke Kiai, mau ke ini. Nah, tema kali ini kami sengaja menghadirkan Mas, ini apa, kita manggilnya Mas aja lah ya. Cocok, Cak. Karena kalau di dunia ilmu pengetahuan itu harus egaliter. Gitu. Dunia ilmu pengetahuan egaliter, tapi kalau di pesantren ya harus tawadu sama ini. Nah, kami ingin memang dari apa namanya ini, Mas Fatir, kemarin saya dapat informasi itu kan dari Kiai Alek. Nanti kita ngundang Fatir aja, dia bilang gitu. Siapa itu Kiai? Itu orang di peneliti di ini wali kota, dia bilang gitu kan. Oh boleh Kiai, dia bilang gitu kan. Nah, oleh karena itu apa ini yang menarik kan gitu kan, maka saya sama hasil dari diskusi sama tim saya, Mas Ali dan Bang Daris, beliau ini seorang peneliti, Bang Daris ini peneliti. Nah, akhirnya menemukan tema menuju perubahan Depok, inklusivitas dalam perencanaan kebijakan publik. Nah, ketika kita bicara inklusivitas, maka lawan katanya adalah eksklusivitas ya. Nah, apakah Depok ini pernah ada eksklusivitas kan gitu ya? Kemudian sekarang coba untuk inklusivitas kan gitu. Ketika kita bicara soal eksklusivitas, apa yang bisa kita tandai dengan eksklusivitas? Mungkin kalau saya lihat misalkan klaster-klaster, terus forum-forum diskusi ya kelompok-kelompoknya dia. Nah, kemudian sekarang sudah bergeser nih katanya, mudah-mudahan bergeser beneran, karena yang lebih penting dari ini politik itu kemanusiaan, intinya kemanusiaan yang lebih kita junjung tinggi kan gitu, supaya kita dapat mengakomodasi dari semua itu, mau ide, mau ini gagasan atau tentang perubahan itu sendiri kan gitu. Nah, saya rasa cukup di situ aja, nanti biar dilanjut oleh si narasumber.
kira-kira seperti apa itu kebijakan terkait pembangunan Depok itu, Mas Fatir, yang kita supaya representatif dari inklusivitas itu, dari kata inklusivitas. Monggo kami ini. Ya. Yang ini aja. Baik, terima kasih Cak Tarno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram guru saya Pak Kiai Alek, Cak Tarno selaku host, dan Pak Darwis dari Octopus Institute, dan bapak semua dan teman-teman semua dari Kobong Forum Discussion KFD. Jadi kalau FD itu kayak Depok nih sekarang banyak CFD, Car Free Day. Nah, ini KFD. Jadi memang Kobong Forum Discussion. Jadi pas ya, pas banget Cak Tarno ini. Sebelum saya jawab itu ya, kita kan diskusi nih ya Cak Tarno ya. Betul. Memang kalau di rumah saya dipanggil Mas juga Pak Kiai Cak Tarno. Saya orang Betawi asli, tapi di rumah dipanggil Mas. Ya, entah kenapa itu saya juga bingung. Ya, jadi saya memang dipanggil Mas kalau di rumah, walaupun saya orang Betawi asli, Cak. Nah, sebelum saya ke diskusi, jadi pada saat Pak Kiai kontak saya itu, sebenarnya saya sudah ngerasa itu. Jadi ini semacam teguran halus dari seorang kiai sama muridnya. Jadi ceritanya Pak Kiai ini 2 kali datang ke Bapeda. Kita namanya setiap bulan itu ada pembinaan karakter bagi ASN di Kota Depok. Ya, jadi pembinaan karakter. Jadi kalau yang Muslim dengan para ustadz, Pak Kiainya, nanti dengan agama-agama lain juga sama, Pak. Ya, nanti dengan pemuka-pemuka agama lainnya, rohaniwan lainnya. Nah, Pak Kiai ini udah 2 kali datang ke Bapeda. 2 kalinya saya nggak ada, Cak. Jadi pada saat Pak Kiai itu WA, waduh, bener nih memang ini murid yang nggak berbakti ini, ya kan? Makanya begitu Pak Kiai, tolong datang ke Kobong, siap Pak Kiai. Makanya langsung saya datang ceritanya. Gitu. Ditambah lagi juga memang saya kalau Sabtu Minggu nih Pak Kiai sedang dalam proses menghibur istri Pak Kiai. Karena istri lagi sering mewek. Karena 2 anak kami sedang ke pesantren Pak Kiai. Ya, baru semingguan nih berangkat ke Cirebon untuk pesantren di sana, SMA dan SMP. Jadi dua-duanya. Jadi sekalian jalan-jalan. Ya, jadi sekalian katanya honeymoon bareng dulu gitu. Honeymoon ulang gitu kan Pak Kiai. Nah, selanjutnya kalau kita bicara terkait inklusivitas, memang kalau saya boleh sampaikan, Cak, saat ini memang dalam konteks kita global dulu ya, Cak. Dalam konteks perencanaan Kota Depok itu kita sudah sangat berusaha agar dapat menginkludkan semua orang. Ya, agar memasukkan semua stakeholder yang ada. Jadi kita dalam konteks perencanaan bottom up planning mulai dari bawah hingga ke atas, itu salah satunya kita punya yang namanya untuk Kongko, namanya kita sebutannya Kongko, kolaborasi bareng komunitas. Jadi contohnya itu mulai dari lansia sampai anak-anak. Ya, jadi lansianya kita ajak diskusi, anak-anaknya juga kita tanya. Nah, kalau Kongko lansia tuh teman-teman lansia kita datang, kita undang. Nah, undangnya enggak formal nih Pak Kiai. Kita undangnya di kafe kayak gini. Ya, sambil ngopi, ngeteh bebas ya. Sambil ngobrol-ngobrol aja dengan teman-teman lansia. Kira-kira Depok ini mau dibawa kemana ke depannya? Jadi itu pertanyaan utamanya. Nah, kemudian anak pun sama. Jadi anak-anak itu kita punya namanya musrenbang anak. Jadi anak-anak itu dilibatkan untuk kemudian juga sama. Karena dia punya klasternya banyak anak-anak itu. Nah, kita tanyakan juga, butuh apa dari Kota Depok? Apakah sudah terakomodasi atau belum?
Ya, jadi salah satu contoh yaitu dari mulai lansia sampai anak-anak. Nah, kemudian ini yang baru kita inisiasi tahun ini Pak Kiai, baru yaitu teman-teman disabilitas. Ini sering jadi keluhan ini. Kemarin itu kita sempat bangun trotoar. Trotoar katanya nggak ramah lah, nggak ramah lansia, nggak ramah disabilitas. Tapi yang lebih ini disabilitas ya Pak Kiai. Makanya akhirnya kita bikin juga kongko khusus untuk teman-teman disabilitas. Tujuannya sama, untuk mendengarkan. Sebenarnya kita dalam porsi untuk mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Ya, setelah kita tahu apa yang mereka butuhkan, baru kemudian kita implementasikan. Harapannya akan bisa kita realisasikan. Nah, kalau menyambung disabilitas, kemarin Pak Wali akhirnya belajar ke Surabaya Pak Kiai. Di Surabaya itu ada namanya rumah prestasi. Kalau nggak salah ada 5 rumah prestasi yang ada di Surabaya. Best practice-nya di sana, akhirnya kita datang. Ya, kebetulan saya juga hadir di sana untuk melihat rumah prestasi ini. Nah, buah dari belajar di Surabaya hasilnya adalah rumah kreatif anak istimewa. Ya, yang rencana akan dibangun di Pocin. Ya, terlepas dari berbagai polemik, saya nggak akan masuk ke sana Pak Kiai. Ya, tapi yang jelas tapi yang jelas bahwa Pak Wali punya keinginan yang kuat untuk kemudian mengakomodir teman-teman yang disabilitas. Jadi data statistik saat ini kita punya kurang lebih 3 ribuan. Ya, 3 ribuan teman-teman disabilitas, anak-anak dan dewasa. Nah, saat ini kita punya base camp untuk rumah kreatif anak istimewa ini. Pertama, untuk sementara ini sambil berjalan pembangunan itu di Perpustakaan Kota Depok. Nah, itu dengan berbagai layanannya dari kesehatan, kreativitas, kesenian dan sebagainya. Ya, jadi bukan sekolah khusus, bukan, tapi kemudian ruang untuk teman-teman disabilitas berkreasi. Gitu. Jadi memang itu satu hal yang menjadi kepedulian dari Pak Wali Kota Depok dan Pak Wakil saat ini. Karena prinsipnya adalah dalam pemerintahan, kalau kita bisa kemudian memberdayakan rantai terlemah, maka rantai yang lain akan ikut, akan menjadi kuat. Makanya salah satu rantai terlemah yang kita perhatikan adalah salah satunya adalah anak-anak, lansia, dan teman-teman disabilitas. Itu. Nah, kemudian setelah itu salah satu hal yang paling menonjol adalah, jadi Depok itu terkenal satu-satunya kota di Indonesia yang punya sebutan Belanda Depok. Jadi cuma ada di kota Depok. Ya. Nah, ini sudah berbagai macam kajian dilakukan, termasuk kita sudah kolaborasi dengan FTUI untuk Depok Lama Heritage-nya. Nah, di situ apa yang kemudian kita sentuh, bahwa satu, kota Depok bukan hanya Betawi saja. Ya, bukan hanya Betawi saja, tapi berbagai macam suku, budaya dan juga agama. Bukan cuma Islam saja. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu. Ya, jadi lengkap. Makanya kemudian Pak Wali melihat bahwa ini ada sebuah potensi yang luar biasa besar, tapi belum dioptimalkan. Nah, salah satunya Depok Lama Heritage ini. Nah, bagaimana kemudian kita merangkul semua kalangan, dari semua agama dan juga dari semua suku yang ada. Sementara saya pause di situ, Cak. Ya, untuk kemudian kita bisa diskusi lebih lanjut. Siap, monggo, Cak. Terima kasih atas pemaparan daripada ini, Mas Batir. Ini sangat menarik. Artinya Depok ini pantulannya sudah luar biasa, melenting kalau bahasa Pacul, melenting, kan gitu. Yang dimana dulu kita tahu semua, nggak perlu kita jelaskan, ya kan, supaya kita menghindari daripada hal-hal kan gitu kan. Tapi ini kami pernah melakukan, saya Kiai Alek sama Bang Daris pernah melakukan penelitian
tentang Depok yang belum ini memang masih mentah bahannya, sampai saya melakukan wawancara sama Bapak Badrul Kamal ya waktu itu ya, kita ingin tahu sebenarnya karakteristik orang Depok itu seperti apa kan gitu ya. Terus Pak Satiri yang ada di Sumur 7, terus RT itu ngelihat warna Depok ini kok begini nih, apakah dulu memang dari dulu begini kan gitu kan. Kemudian saya melakukan wawancara sama si Pak Badrul Kamal, sebenarnya karakteristik masyarakat Depok itu seperti apa sih? Lalu Pak Badrul Kamal bilang ada dua Pak, Depok dulu karakteristiknya ada dua. Satu adalah karakteristik yang orang Depok itu adalah basisnya keagamaan, yang dimana Islam lah ininya, agamanya di dalam Quran itu Islam yang sifat yang ini yang kultural, dia bilang gitu kan. Lalu kemudian yang kedua ini perkotaan kan gitu ya Bang ya. Jadi karakteristik yang dibawa ini kan perkotaan, terutama dibawa oleh orang-orang yang datang di sini, tempat tinggal di sini karena banyak ini perumahan-perumahan. Nah, waktu itu saya juga mencoba menyatukan daripada itu semua. Nah, setelah itu Pak Badrul Kamal tidak menjabat lagi, disitulah mulai istilah eksklusivitas bahasa ini kan gitu. Ada mulai di ini, terus kelompok-kelompok ini muncul, kelompok ini muncul, kelompok ini. Nah, ini yang sekarang ini, kemarin saya juga mendapatkan informasi dari Mas Ikra bahwa Pak Wali Kota datang ke ini apa namanya, ke yang inian itu yang di Kelapa Dua. Terus habis itu apalagi tadi yang disampaikan Mas Fatir tadi, bagaimana melibatkan daripada komunitas-komunitas itu, baik komunitas disabilitas, anak muda maupun lansia kan gitu ya. Ini menurut saya memang sangat menarik. Nah, kadang-kadang kan gini ya, yang sering kita lihat bahwa sebuah kebijakan itu kita nggak mahamin masyarakatnya dulu, tapi ditentukan aja sana, akhirnya nggak sesuai sama kebudayaan yang ada di masyarakat itu sendiri, dan ujungnya nggak jalan biasanya kan gitu. Nah, ini menurut saya gagasan Mas Fatir ini sangat keren, ya harapannya ya Depok akan semakin cemerlang sebagai kota pendidikan lah ya, karena semuanya ada di sini, profesornya ada, ahlinya ada, bahkan pelukis internasional aja ada di Depok, si Mas Hanafi. Terus kemudian aktivis disabilitas ini yang sekarang jadi ketua Komnas HAM juga tinggal di Depok, namanya Cak Bahrul Fuad. Nah, artinya kalau ini benar-benar bisa melibatkan dari semua ini dan menjadi satu tujuan yang sama, insya Allah Depok akan lebih terang. Nah, jadi langsung kalau misal ini kan kami kembali ke Bang Daris terkait ini mau tanggapan atau masukan atau ini Bang, mana Bang? Ya. Terima kasih ya Carlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bagi kita semua. Saya coba masuknya dari ranah keilmuan ya, karena tradisi berpikir saya memang tradisi berpikir akademik. Baru belakangan saya mencoba agak pindah sedikit. Ini lagi dalam proses belajar untuk ternyata penelitian dan pemberdayaan itu dua hal yang berbeda. Itu baru belakangan saya sadari setelah ketemu dengan teman yang
di pemberdayaan UI itu, dan sekarang saya lagi terlibat proyeknya mereka. Itu kita membantu Kementerian Transmigrasi untuk mengubah konsep transmigrasi yang tadinya memindahkan orang itu menjadi membuat transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru atau pertumbuhan kawasan. Nah, kebetulan saya dapat di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke itu sekarang mereka jadi provinsi baru, Papua Selatan, dan kemarin saya ketemu orang yang namanya Kakak Laos, itu panggilannya. Dia seorang akademisi juga, kebetulan dia dosen di Cendrawasih itu. Ranah ilmunya kebetulan sama-sama saya, makanya bisa ngobrol waktu itu. Dia dosennya itu di hubungan internasional. Dulu saya satunya juga hubungan internasional, cuman pas S2-nya saya kan pindah ke ilmu administrasi. Nah, dari situ sebenarnya memang ada perbedaan ya. Kemarin kita bicara itu dari empat kali kita diskusi itu kan sebenarnya tetap saya masih bertahan di ranah seorang peneliti. Maksudnya gini, saya berusaha tetap objektif dengan melihat fakta, mencoba melihat di mana kesalahan metodologisnya, di mana kekeliruan segala macam itu. Walaupun itu tetap berguna ya, tapi kan bagi masyarakat yang ditunggu bukan itu. Nah, itu saya ngobrol di kasus soal bagaimana mengembangkan transmigrasi di Merauke ini. Jadi saya baru sadar bahwa ternyata memang yang ditunggu masyarakat itu bukan fakta, bukan data. Yang itu hasil dari sebuah penelitian itu menggambarkan, mendeskripsikan, menganalisis ya. Yang ditunggu masyarakat. Nah, saya harus ngapain setelah saya ngubek saya ini, meneliti saya, kan dia apa ya, ibaratnya kan masyarakat itu jadi spesimen ya, kayak kita di laboratorium gitu, kita ambil sepotong gitu, terus kita taruh di bawah mikroskop, kita lihat, kita amati warnanya apa, kita kasih reaksi apa, kan gitu. Sebenarnya yang dilakukan penelitian sosial kan sama, cuman mereka mengandung unsur etik karena yang objeknya adalah manusia, kan cuman gitu. Nah, maksud saya ketika kita bicara inklusivitas tadi, itu sebenarnya yang dimaksud inklusivitas yang publik itu karena pemerintah itu berdiri di atas semua golongan. Itu prinsip dasarnya secara etika publik, bahwa pemerintah mewakili semua orang. Dan yang dimaksud dengan sebenarnya inklusif, lawannya kan eksklusivitas. Eksklusivitas itu adalah cara pikir yang melihat bahwa ada yang lain. Nah, itu bahasa filsafatnya kan biadab. Kenapa? Karena kita kan selalu akhirnya nanti larinya kan ke politik identitas. Kamu beda dengan saya. Nah, itu biadab itu kan seperti itu. Nah, apakah perbedaan itu harus dihilangkan? Kan pertanyaan dasarnya secara filsafat kan begitu. Padahal itu realitas dalam kehidupan sosial dimanapun, bahkan di negara yang paling homogen, taruh kata Jepang. Jepang itu kan sangat homogen, itu tidak ada dari ujung timur sampai ujung barat. Kan orang Jepang semua, matanya sama, tradisinya sama, semua sama. Tapi apakah tidak ada diadab di situ? Ada. Nah, itu yang akan terjadi nanti ketika Depok ini kita mencoba inklusif, kan berarti kita harus berusaha memahami itu. Nah, tindakannya apa? Nah, ini yang saya sebut tadi, sisi pemberdayaan kan begitu. Kita tidak sekedar ingin tahu nih. Terus setelah kita tahu bahwa kita butuh inklusivitas, terus tindakannya apa? Kan gitu. Nah, tindakan sebenarnya itu dalam menyikapi perbedaan itu bukan menghilangkan, tapi memahami, menerima dan memahami perbedaan itu, bahwa Anda berbeda dengan saya, tapi oke, mari kita hidup bareng. Kan sebenarnya itu sudah sangat berulang-ulang kita secara normatif, bahwa kita dulu pernah ikut penataran P4 ya. Saya dulu kan 100 jam itu waktu saya kuliah pertama kali itu, kita harus ikut penataran P4 100 jam. Sebenarnya intinya di situ menurut saya yang masih tetap tertinggal ya dalam diri saya ketika ikutin yang 100 jam kan jelas itu. Itu tetap tertinggal bahwa iya ya, ketika kita mencoba untuk memahami perbedaan dan membuat itu bahwa kita di sini bisa hidup bersama. Makanya tadi ketika umpamanya masuk ke soal disabilitas, ke ini juga sama kan.
disabilitas yang membuat berbeda sama kita apa? Bahwa mereka ada kekurangan dalam fisik umpamanya, atau bahkan ada yang mungkin psikologis, saya nggak tahu apa itu masuk disabilitas nggak ya? Mental Mental masuk juga Pak. masuk. Nah iya, artinya dia menjadi berbeda dengan orang normal kan gitu. Nah salah satu caranya tadi ketika dia posisi lemah ya tadi harus diafirmasi, istilahnya gitu, diberi ruang yang kalau dia bersaing dengan orang yang biasa dia akan kalah. Kita kasih tempat, umpamanya kebijakan taruhlah umpamanya ideologi feminisme umpamanya kan, tolong wakil rakyat sekian persen perempuan. Kenapa? Itu afirmatif, kebijakan afirmatif. Kenapa? Karena perempuan kalau bersaing pasti dia cenderung kalah sama laki-laki dalam politik. Akhirnya nanti kalau itu dibiarkan bersaing bersama, itu jumlahnya pasti akan tidak tercapai. Nah, akhirnya itulah dibuat kebijakan seperti itu termasuk inklusivitas. Nah, bagaimana dengan Depok? Tadi kemarin secara sederhana saya bilang sebenarnya ketika umpamanya nih mau bikin apa ya, lapangan Bola. stadion bola Stadion. baru ya, Ya. kalau nggak salah tuh. Iya paling nggak itu kan secara kalau kita mau menerapkan inklusivitas paling nggak para pencinta bola di Depok harus dilibatkan, mau nggak mau. Kenapa? Karena jelas mereka adalah unsur di situ. Walaupun mereka sekarang belum terbentuk nih, pokoknya kan ada kayak sehebat rumahnya Persib pada Vikingnya, di ini ada Persijanya, dia punya apa sih? Jakmania atau Arema, pokoknya di sana punya apa? Aremania segala macam. Di sini kan belum ada. Tapi itu apa tidak ada? Ada. Penggila bola di Depok itu banyak. Cuman mereka bentuknya komunitas-komunitas lepas masih, itu aja bedanya kan. Nah, kemudian apalagi jika itu melibatkan kemungkinan bahwa ketika stadion olahraga dibuat pasti akan ada keramaian yang itu membutuhkan pengaturan dari segi lalu lintasnya. Nah, itu kan sudah harus diantisipasi siapa yang paling mendasar di situ, ya penduduk setempat. Ya dia ngobrol, Pak, nanti kalau ini Sampai bikin akan ramai, ini akan macet, mungkin bahkan kemungkinan persekian persen akan terjadi, mungkin kemungkinan seperti kerusuhan itu kan sangat mungkin kan dalam sebuah stadion bola. Gimana masyarakat bisa terlibat? Gimana nanti kalau muncul apa istilahnya fans bolanya umpamanya gitu kan. Umpamanya kan gini, paling sederhana umpamanya kalau yang Muslim umpamanya antara biasanya kan Persib sama Persija, kalau kebetulan main di sini, nah itu antisipasinya gimana? Kalau selama ini kan pasti pendekatannya kita menghubungi pihak keamanan ya, Iya. Polri. Biasanya Polri disuruh tuh dilaporkan, Pak ini ada motor pertandingan begini, nanti kita ini tolong diamankan kan gitu. Nah lupa bahwa di situ ada masyarakat, ada penggila bola yang semuanya sebenarnya bisa berperan. Nah sebenarnya saya cenderung ke arah praktikal seperti itu kalau yang mau bicara soal inklusivitas kebijakan publik itu, kita harus melihatnya kasus per kasus satu jelas. Umpamanya kayak kasus situ tuh dia lah, umpamanya dia mengembangkan secara inklusif kan, pertanyaan pasti gitu. Ada 27 situ. Secara otomatis itu bisa aja pemerintah bertindak top down, dia bikin sendiri perencanaannya, dikembangin sendiri, nanti masyarakat toh akan terbawa dengan sendiri kan gitu. Iya bisa, tapi tadi ketika itu menjadi ke depannya tadi, itu tidak menanamkan tadi unsur yang namanya pemberdayaan tadi. Masyarakat tetap akan menjadi objek. Nah kemarin ini kan kita belum berangkat nih ke Merauke. Kritik saya salah satu itu, karena di sana itu sudah jelas suatu masyarakat yang dibentuk di Merauke itu dibentuk oleh Belanda. Penduduknya itu aslinya suku Mahasi ya, bahasa namanya. Itu dulu mereka itu orang-orang pengayam. Dia tradisinya itu berburu kepala manusia. Nah, itu bagi kita itu mungkin mengejutkan ya, tapi kan sebenarnya kalau kita tahu paham kultural kita akan paham kenapa mereka seperti itu. Tapi itu kemudian berubah kan.
Ketika dia bersentuhan dengan modern, otomatis tradisi seperti itu tidak mungkin dilaksanakan lagi. Walaupun kalau orang antropologi tahu akhirnya begitu ada nilai-nilai kultural tertentu yang dikembangkan apa mereka membentuk seperti itu. Dan itu kan bukan cuma di situ, di Dayak ada. Orang Batak juga dulu katanya seperti itu. Jadi hampir sama sebenarnya kita orang Batak yang merasa modern itu ketika ketemu sama mereka yang di Papua saya ya nanti ketemu di sana barangkali kan proses menjadi modern itu lebih kurang sama di era-era ketika Belanda masuk kan gitu. Di Depok sama juga sebenarnya kenapa Depok berubah karena dia dekat dengan pusat kolonialisme di Batavia. Ini kan berapa jengkal cuma dari kita yang namanya Batavia dulu. Kita bisa bayangkan lah bagaimana Belanda buat kereta api dari kota sampai ke Bogor itu kan, yang dia dengan tenang mengerjakannya tidak ada yang mengganggu kan. Berarti menempatkan sebuah koloni yang akhirnya disebutnya dan Asterwin itu disebutnya Belanda Depok sekarang sisa historisnya kan gitu. Nah pemahaman seperti itulah yang harus kita praktiskan karena kan tadi kita berubah pandang gitu. Kalau saya kan karena ya saya selalu berusaha ngikutin lah istilahnya kalau lama saya mikir kenapa ya kalau saya menganalisis sesuatu kok jadi kurang kurang masih kayak ada yang mengganjal. Karena saya lupa bahwa setelah penelitian itu ada unsur yang namanya pemberdayaan, bahwa itu harus melakukan sesuatu yang perubahan. Nah, perubahan itu adanya di pemberdayaan bukan penelitian. Jadi itu ilmu baru juga bagi saya dari pengalaman tadi. Ya, kita kalau mau membuat Depok berubah, mau nggak mau, ya untuk masyarakatnya harus berubah bukan kita. Maksudnya kita itu kan orang yang mengharapkan perubahan nih, entah akademisi, entah birokrasi, entah siapapun lah ya. Yang berubah itu masyarakat bukan kita sebenarnya. Yang harus berubah duluan itu masyarakat bukan kita. Prinsip dasar dari sebuah perubahan termasuk tadi masalah inklusivitas kebijakan publik tadi. Dan sekarang kan udah lumayan sih sebenarnya kan udah naik tuh kan dia tercermin antaranya kan yang penelitiannya. Saya nggak tahu untuk penelitian survei benar apa enggak ya bahwa kita tuh termasuk kota yang paling intoleran termasuk ya di antara kota yang intoleran di Indonesia. Sekarang udah agak naik katanya skornya udah lebih bagus. Itu hanya ukuran sebenarnya tidak harus jadi kecewaan kita yang nggak juga sih. Biarin aja namanya ukur kan gitu. Kira-kira gitu. Iya. Jadi ya itulah tadi. Artinya kita tetap harus peka bahwa yang ditunggu masyarakat itu bukan data, bukan analisis kita, bukan ini kita. Ya apa yang mau Anda lakukan ke saya nih gitu. Ya tadi kalau secara umum kita sebutnya pemberdayaan tadi. Iya. Nanti lah kapan-kapan kita buat sesi khusus lah itu. Bisa itu. Mas Kris bisa. Itu yang apa? Dia sudah semacam tokoh menurut saya. Pelaku ini pemberdayaan. Banyak banget ilmunya. Saya banyak belajar dari dia. Oke gitu kira-kira teman-teman kalau ada yang